Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Cham Wisdom ya. Kali ini aku akan bikin pick a card lagi seperti biasa. Ada 4 pilihan: the bear, the familiar, the stork, the tree. Aku tunjukin kartunya satu-satu ya. Ini pilihan 1, ini pilihan kedua, ini pilihan yang ketiga, dan ini pilihan yang keempat. Ini adalah tentang pesan semesta untuk kamu, buat kamu yang mungkin saat ini lagi ada di fase apa yang harus aku lakukan nanti ke depannya ya. Kamu pengen memutuskan sesuatu tapi kamu bingung mau memutuskan apa. Jika kamu ngerasa ini pas ya untuk kamu, silahkan dipilih kartunya. Habis ini aku mau menuju ke pilihan yang pertama. Oke, aku ambil dulu untuk pilihan yang pertama ya. Aku bahas dulu ya. Mau pakai deck ini. Ini buat kamu yang ngerasa bahwa selama ini apa yang kamu lakukan udah bener atau belum. Terus kalau kamu ingin mengambil satu keputusan apa yang perlu kamu ambil ya. Aku mau shuffle untuk permasalahan yang sedang kamu alami dulu. Oke, untuk pilihan pertama atau the bear, kita lihat permasalahannya dulu ya. Ada Knight of Pentacles, Page of Wands, Page of Swords ya. Oke. Seven of Wands, Six of Cups, Six of Wands terakhir. Oke, ada The Lovers ya. Kalau dilihat dari permasalahannya ya, saat ini kamu lagi bimbang atau bingung tentang bagaimana kamu memilih apakah karir dulu atau ke percintaan dulu gitu ya. Jadi dua kutub ini ya, antara yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri, ini menggambarkan tentang bagaimana kamu memilih ya. Maksudnya saat ini kamu lagi benar-benar bingung apa yang harus kamu lakukan, karena aku melihat dua-duanya ini datang berbarengan ya. Di saat ini karir kamu lagi membaik, lagi pelan-pelan naik ya, pelan-pelan menunjukkan sesuatu hal yang positif gitu ya. Sedangkan dari sisi percintaan, saat ini kamu juga sedang dekat dengan seseorang yang kamu merasa cocok banget, dan memang selama ini kamu belum pernah ngerasa secocok itu sama pasangan ya. Selama ini kamu cuman ya punya hubungan ya udah gitu, tapi tanpa ada keterikatan atau ngerasa kedekatan yang seperti pada pasanganmu yang saat ini. Kalau aku melihat kamu sebenarnya pinginnya sih bisa jalan dua-duanya ya, tapi kalau aku melihat dari energinya ya, kalau kamu bingung berarti nggak bisa jalan dua-duanya, karena salah satu hal yang membuat kamu nggak bisa mengambil keputusan dengan cepat adalah karir kamu ini nggak bisa di istilahnya tuh nggak bisa disambi atau diduakan gitu ya. Karena aku melihat kalau misalkan kamu menikah ya di tengah karirmu yang akan naik ya, akan menanjak, justru ini seperti mengganggu. Kalau aku melihat dari energinya sih kamu merasa seperti itu ya. Kan kita beda-beda ya setiap orang. Ada yang ngerasa antara karir dan pernikahan atau relationship itu bisa seimbang, ada yang sulit gitu. Tapi
ini lebih ke kayak semacam kamu jadi lebih sering pindah-pindah kota gitu ya, kadang pergi keluar kota gitu, nggak menetap di satu tempat ya. Aku melihatnya sih lebih ke arah sana. Makanya kamu bingung kalau misalkan kamu menikah, otomatis kan kalian nggak bisa bersama ya, atau LDM. Nah, ini yang membuat kamu jadi bimbang ya. Apalagi ini kalian sebenarnya udah tunangan sih, makanya mau menuju ke pernikahan kamu lumayan bimbang ya, karena nanti ketika menikah kamu harus, wah ini keluar kartu The Lovers lagi ya, kamu harus meninggalkan pasangan kamu demi karir kayak gitu ya, kalau misalkan kamu mau fokus dua-duanya. Cuman aku ngelihat di sini pasanganmu juga nggak bisa ikut kamu. Bisa jadi dia juga punya karir sendiri dan dia nggak ingin di rumah aja ya, atau nemenin orang tua kamu. Kalau aku ngelihat dari energinya, kamu pengennya nanti menikah, pasangan kamu tinggal bersama dengan orang tua kamu ya. Kayaknya sih ini orang tua kamu tinggal satu, makanya ketika kamu punya pasangan, kamu ingin pasangan kamu itu bisa ikut menjaga orang tua kamu ya. Walaupun kalau aku melihat dari sisi keuangan kamu lumayan ya, jadi pasangan kamu bukan untuk merawat orang tuamu, tapi untuk nemenin aja ya. Kalau untuk urusan orang yang ngebantu ya, atau ART, kamu bisa lah untuk membayar itu gitu. Aku ngelihat energinya seperti itu. Oke, aku lihat solusinya. Ini keluar 2 kali ya. Six of Wands sama The Lovers ini keluar 2 kali. Terus kemudian di sini ada Knight of Wands, sedangkan yang di sini ada Knight of Pentacles. Oke, untuk solusinya ya, ini ada kartu Justice juga, Wheel of Fortune, King of Cups. Bottom of the deck-nya di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Ini sebenarnya cuman sesimpel kamu ragu-ragu aja sih. Gitu. Jadi kamu ragu-ragu bahwa karir kamu bisa berjalan lancar ketika kamu sudah menikah ya. Maksudnya karir kamu bisa berjalan selancar ketika kamu sendiri itu daripada ketika kamu menikah. Jadi ini yang membuat kamu bimbang, karena aku melihat ya tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka banget di karir gitu, dan aku melihat kamu orangnya tipe yang ambisius. Jadi menurut kamu karir itu nomor satu, tetapi secara kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan sih, maksudnya semesta ternyata menghadirkan seseorang yang ini The Lovers itu salah satu tanda soulmate juga ya, dan karena kamu juga ngerasa cocok sama dia, istilahnya tuh kalau misalkan kamu nggak mengambil kesempatan ini gitu, belum tentu kamu bakalan dapat pasangan yang seperti ini gitu, keterikatannya ya. Kalau masalah nyari yang lebih baik atau nyari yang lebih kualitasnya atau gimana, itu tentu ada ya. Maksudnya orang yang lebih baik daripada kita atau orang yang lebih baik dari pasangan kita tentu pasti selalu ada gitu. Tapi masalah hati atau keterikatan atau kecocokan itu kan nggak setiap kita bisa cocok sama setiap orang gitu loh ya. Makanya di sini solusinya adalah sebenarnya kamu cuman ragu ya sama diri kamu sendiri. Makanya perlu ya percaya diri aja ya, bahwa ketika kamu nanti menikah ya sama pasanganmu yang ini, tentu karir kamu juga bisa berjalan lancar kayak gitu ya. Cuman memang
kamu perlu mengkomunikasikan lagi sama pasangan kamu. Kamu jangan yang terlalu aku pengennya A, aku pengennya B, tapi tanpa mendengarkan pendapat dari pasangan kamu. Siapa tahu pasangan kamu bisa ngasih solusi yang terbaik gitu. Jadi diskusi sebelum memutuskan sesuatu, jangan merasa semuanya itu tanggung jawab kamu aja ya. Kamu perlu diskusi, kamu perlu memikirkan juga pendapat orang-orang di sekitar kamu. Kamu juga mungkin bisa minta pendapat orang tua kamu ya. Intinya banyak-banyakin komunikasi dan diskusi. Aku melihat solusinya seperti itu ya. Nah, di sini ya, I always trust the direction of the universe and now I'm being guided. Ya, sebenarnya kamu udah ini ya, karena ada kartu The Lovers 2, kamu udah dapat jawaban bahwa kamu nggak bisa ninggalin pasangan kamu. Karena memang sepertinya dia itu soulmate kamu ya. Ini kencang banget. Kenapa? Karena dua deck ini menggambarkan hal yang sama gitu. Keluar The Lovers dua-duanya ya. Jadi lumayan yakin ya. Nih, joy is the ultimate creator. Nah, dan aku melihat di sini kamu kayaknya terlalu tegang ya. Terlalu tegang. Mungkin kamu tipe yang alpha ya, tipe alpha yang mana biasanya kamu nggak terlalu bahkan mungkin nggak pernah ya yang percintaan yang bener-bener serius banget itu nggak pernah, yang sampai pakai hati itu kayaknya nggak pernah, dan ini baru pertama kali, makanya kamu bimbang ya. Ini I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Oke. Ya, kamu bisa jadi punya trauma tertentu di masa lalu kamu, entah salah satu dari orang tua kamu meninggalkan satunya lagi ya, bisa jadi itu yang membuat kamu jadi kayak kalau aku memilih cinta nanti apakah aku bisa bahagia gitu, siapa tahu nanti pasanganku sama seperti salah satu orang tuaku yang meninggalkan kami gitu ya. Paham ya energinya. Jadi ya kamu perlu sembuh ya, menyembuhkan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi aku melihat di sini tinggal sedikit ya rasa trauma kamu itu. Kayak sebenarnya kalau kamu mau terus mengikuti guide dari universe, tentu kamu bisa cepat sembuh dan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat kayak gitu. Oke. Sepertinya udah ya. Nanti kalau kelamaan jadi bosen. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Jika kalian bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Kita menuju ke pilihan yang kedua. Bye. Halo buat kamu yang pilih pilihan yang kedua atau ini ya, The Familiar, yang gambarnya kucing, meong. Imut sekali ya meongnya. Kita lihat apa sih sebenarnya yang sedang kamu bingungin saat ini ya, atau permasalahan kamu, kenapa kok kamu bisa nggak bisa memutuskan sesuatu, karena apa ya. Kita lihat, shuffle dulu. Apa yang sedang kamu rasakan atau yang sedang kamu alami, kenapa kamu jadi bingung. Wow, Nine of Swords. Okay. Four of Wands, Six of Cups, The Hangman. Satu lagi, Four of Pentacles. Oke. Kita lihat ya. Apa sebenarnya yang sedang kamu bimbangkan? Ya. Aku membau atau mencium aroma
kamu belum move on sama mantan kamu. Ya, kamu belum move on sama mantan kamu. Kenapa? Karena kalian hubungannya udah sedekat itu. Bisa jadi udah sampai ke tahap yang tunangan atau mungkin saling kenal ya, orang tuanya. Cuman ternyata setelah berjalannya waktu ya, kalian tidak memiliki visi dan misi yang sama gitu di dalam pernikahan. Ini ada kartu The Hangman, terus kemudian ada kartu Nine of Sword dan juga Knight of Sword ya. Aku melihat bahwa salah satu pihak sangat apa ya, sangat kekeh gitu dengan prinsipnya atau dengan pendapatnya, sedangkan yang satunya ya sama-sama kekeh gitu loh, sama-sama kekeh, cuman agak beda gitu vibes-nya. Yang satunya itu kekehnya tuh kayak tipe yang pengennya berjalan dengan slow gitu. Ya jadi kayak misalkan nanti menikah terus nggak usah terburu-buru punya anak misalkan, atau nggak usah terburu-buru punya rumah kalau misalkan belum ada rumah ya, atau nggak usah terburu-buru upgrade kendaraan gitu ya. Yang satunya seperti itu, jadi nyaman dengan kondisi saat ini dan ingin menjalani kehidupan dengan santai ya. Sedangkan salah satu pihak itu pengennya cepat, misalkan nanti menikah pengen segera punya anak, terus pengen segera punya rumah ya, entah dengan KPR atau apa, pokoknya pengen apa ya, kehidupannya tuh cepat, yang satunya slow. Nah ini walaupun sesimpel ini ya, ini menimbulkan konflik. Makanya kamu belum move on dengan pasangan kamu. Sebenarnya kalian itu belum sepenuhnya putus 100% ya. Bisa jadi kalian break sehingga bisa jadi kalian break sehingga, wah ini kartunya Eight of Swords, sehingga dua-duanya sebenarnya sama-sama sayang ya, tapi ya itu tadi tidak memiliki visi dan misi yang sama. Karena ya pernikahan itu kan nggak cukup hanya sama-sama suka atau sama-sama sayang, itu nggak cukup ya. Perlu adanya prinsip atau visi misi yang sama atau sejalan. Kalau enggak ya pernikahan itu kan lama banget. Kalau pengennya sih sekali seumur hidup ya kan. Kalau misalkan pernikahan yang awet itu kan minimal 10 tahun gitu, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu sanggup memiliki pasangan yang tidak memiliki visi misi yang sama selama 50 tahun? Gimana kalian bisa menjalaninya gitu. Walaupun memang bisa dikomunikasikan, semua hal itu bisa dikomunikasikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang wow ini energinya yang memang sulit untuk hanya sekedar komunikasi gitu. Itu tidak semua bisa dilakukan seperti itu ya, atau bicara heart to heart conversation tidak selalu bisa seperti itu. Nah ini sebenarnya kalian itu masih sama-sama peduli, sama-sama cinta, sama-sama suka. Ada kartu The Lovers di bottom of the deck-nya. Tapi ini ya energinya, kartu saran atau pesan buat kamu. Ada Eight of Swords, Five of Cups, The Hermit, Nine of Swords, Knight of Cups, Page of Swords. Memang masih ada ketertarikan atau perasaan saling sayang di antara kalian berdua ya. Tetapi dua-duanya sama-sama, yang satu merasa terkungkung di dalam penjara ya. Yang satu merasa overthinking gitu. Ya, yang merasa terkungkung di dalam penjara itu ya yang hidupnya pengen serba cepet ya. Tapi pasangan kamu tuh slow banget.
Ya ini menimbulkan kesedihan di kedua belah pihak, jadi nggak cuma kamu aja. Kalian berdua juga udah berusaha untuk komunikasi ya, ini Page of Swords, saling mengerti, tetapi prinsip kalian apa ya, sulit banget untuk bisa disatukan. Yang cepat nggak bisa untuk menyamakan langkahnya dengan yang lambat pun juga begitu, tidak bisa menyamakan. Dibuat cepat gitu juga susah, karena kan ya kalian uh, hidup selama 20, 30 atau 40 tahun dengan orang tua kalian masing-masing yang memiliki apa, prinsip hidup yang berbeda dan memiliki apa namanya, um, parenting yang berbeda ya. Tentu tidak mudah untuk disatukan hanya dengan berkomunikasi ya, gitu. Jadi sekarang begini, pilihannya adalah kalau kamu sanggup, kamu dan pasangan kamu sanggup untuk merasakan seperti ini ya, energi yang seperti ini sampai nanti ke pernikahan, nggak cuma 1 bulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun 20 tahun. Kalau kalian sanggup dan bisa ya, ya silahkan dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan hubungan kalian justru membuat apa ya, berat antara satu dengan yang lain, ya lebih baik kan apa, kan kadang gini ya, cinta itu kalau kita bersama dengan orang yang kita cintai tetapi itu membuat dia terluka, buat apa dipertahankan atau diteruskan ya kan. Kadang cinta itu salah satu bahasanya adalah dengan melepaskan di sini ya. When I lean on the faith of the universe, peace become real. Oke, kamu perlu pasrahkan pada semesta ya. Eh, apa ya, ya memang susah sih kalau kamu udah ngerasa cocok sama pasangan tapi ternyata punya visi misi yang berbeda gitu. Itu berat ya, aku tahu rasanya gimana. Tapi kalau kamu percaya sama semesta, tentu apa ya, kehidupan kita itu nggak ada yang percuma, dan kita nggak tahu kedepannya akan gimana. Belum tentu kamu nanti kedepannya nggak ketemu lagi dengan orang yang bisa cocok sama kamu, gitu ya. Dan belum tentu juga, mungkin bisa jadi kamu akan ketemu dengan orang yang cocok tapi masih lama. Ya, bisa seperti itu juga bisa. Tapi kembali lagi ke tadi, pertanyaan tadi ya, apakah kamu siap menjalani hubungan yang seperti itu sampai puluhan tahun lamanya ya. Di sini ada energy flows where my intention goes. Oke, energi itu kan kalau apalagi dalam pernikahan ya, kalau dua-duanya sama-sama overthinking, merasa seperti terkungkung, otomatis yang lain-lain seperti pekerjaan atau hubungan dengan orang tua atau hubungan dengan masyarakat tentu akan ikut terganggu ya, kayak gitu. Nah ini, when I lean toward love I'm led ya. Sarannya jelas banget, kalau kamu masih belum bisa ya, masih belum bisa move on dari pasangan kamu, it's okay, nggak apa-apa ya. Memang butuh waktu ya untuk menyembuhkan atau untuk membiasakan diri, biasanya bersama dengan dia tapi terus nggak sama dengan dia, itu butuh waktu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa gitu. Kalau kamu percaya sama yang namanya energi ya, dan juga kamu percaya sama semesta, otomatis kamu nggak akan bingung lagi, kayak gitu ya. Paham ya sampai di sini? Dan semua keputusannya tergantung sama kamu, aku cuman memberikan gambarannya aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silakan kalau mau private reading bisa ya, nomornya ada di description box, atau konsultasi psikologi juga bisa. Yang merasa video ini bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Aku menuju ke file yang ketiga. Bye. Halo buat kamu yang pilih file 3 atau the stock, kita lihat sebenarnya apa permasalahan yang sedang kamu alami.
ada Two of Wands, oke, Nine of Pentacles, oke, jatuh semua. Tunggu ya. The Fool, Ten of Cups. Ntar ada yang jatuh satu. Justice ya. Satu lagi. Oh, Death. Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, gini, ini lumayan deep ya, lumayan deep. Kenapa? Karena kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan tentang hubungan yang belum ada pernikahan ya. Sebenarnya sih ini bukan melulu tentang hubungan ya, tetapi pas waktu aku narik energinya kok tentang itu ya, berarti aku bacakan sesuai sama energi yang ketarik itu ya. Aku melihat di sini kamu dengan pasangan kamu itu udah menikah lama banget. Bahkan mungkin bisa sampai 10 tahun atau ya pokoknya tahunan lah ya. Lumayan lama. Sebenarnya di dalam pernikahan kalian itu nggak ada sesuatu hal yang menyedihkan, bukan menyedihkan sih, tapi permasalahan yang terlalu berat atau terlalu rumit gitu ya. Tetapi di sini aku melihatnya apa gini, kamu ya, ini energinya kamu. Eh, Mungkin kamu lagi menyembunyikan sesuatu ya sama pasangan kamu. Menyembunyikan sesuatu tuh bukan yang negatif, menyembunyikan sesuatu atau apa, tapi menyembunyikan fakta bahwa mungkin kamu punya sakit yang lumayan parah gitu ya. Kalau dilihat dari energinya, kenapa kamu ngerasa seperti itu? Karena satu, kamu punya keturunan gitu. Jadi ada salah satu orang tua kamu atau mungkin saudaranya dari orang tua kamu ya, intinya keturunan lah ya, yang memiliki penyakit yang sama. Karena setauku ya, yang pernah aku baca, banyak penyakit fisik yang itu menurun ya, kayak misalkan kanker atau diabetes, hal-hal semacam itu. Maksudnya penyakit-penyakit yang seperti itu karena menurun atau punya potensi yang lebih lah intinya, yang kalau punya keturunan seperti itu. Makanya kamu merasa khawatir dan ketika kamu merasa kayak ada yang nggak beres di tubuh kamu periksa dan ternyata ada sesuatu hal yang membuat ya yang kamu khawatirkan ternyata memang benar terjadi itu. Ya, ini ada kartu Ace of Wands, Queen of Wands, The Emperor, oke, Three of Swords, Two of Cups, Five of Wands. Ya, ini ketemu dedeknya ada kartu King of Swords. Kamu apa ya, belum berani untuk atau tidak ada keberanian ya, dan ini sweet sekali sih sebenarnya. Kalian sebenarnya pasangan yang apa ya, istilahnya tuh kompak banget lah, pasangan yang kompak. Dan nih aku terharu pasangan yang kompak yang bisa memberikan teladannya bagi orang di sekitar kalian gitu ya. Dan aku melihat di antara kalian itu benar-benar udah yang pasangan yang apa ya, yang kayak sehidup semati lah gitu. Cuman gini sih, kalaupun kamu nggak mengatakan kebenarannya,
tetap itu akan terjadi ya kan ke depannya. Tapi kalau kamu tidak menyampaikan itu ke pasangan kamu, otomatis ya coba bayangkan kalau dia jadi kamu gitu. Nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba ditinggal pergi gitu aja. Kayak gitu. Gimana perasaan kamu? Tentu sedihnya luar biasa. Pasti kaget, shock, dan lain sebagainya. Ya memang kalau misalkan disampaikan tentu juga menimbulkan khawatir ya, kamu juga ngerasa seperti itu. Tapi eh, apa? Kamu jangan terlalu fokus ke bahwa kamu pasti akan bernasib sama seperti salah satu orang tua kamu atau mungkin saudara kamu yang punya penyakit yang sama gitu. Bisa jadi kamu bisa bertahan sampai nanti usia yang udah tua. Ya kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa, ya kan? Nah, tapi kalau kamu tidak menyampaikan itu sama pasangan kamu, otomatis itu akan membawa ke bisa ke mood ya, bisa ke kondisi emosi dan lain sebagainya. Jadi percaya sama pasangan kamu bahwa dia juga akan mensupport kamu walaupun memang sedih, tetapi siapa tahu ada solusi malahan ya. Ketika kamu bisa apa ya, meluapkan apa yang ada di dalam pikiran kamu atau emosi kamu, otomatis itu bisa mengurangi dampak sakit itu ya. Karena kan kadang-kadang ada juga yang penyakit itu diperparah oleh kondisi psikologis pasien gitu. Ya, jadi kamu jangan ngerasa membebani pasangan kamu. Kalian udah menikah lama, jangan sampai kamu nggak percaya sama pasangan kamu ya. Karena aku melihat di sini pasangan kamu pasti juga akan support gitu. Oke? Semoga cepat sembuh ya. Kalau memang benar ini resonate buat kamu. Buat kamu yang ingin private reading atau konsultasi psikologi, nomornya udah aku selipkan di description box. Silahkan yang ngerasa video ini bermanfaat, di subscribe, like, komunikasi, komen positif dan juga share. Oke, aku langsung menuju ke file yang keempat. Bye. Halo, buat kamu yang pilih pilihan yang keempat atau yang terakhir ya, ada Putri. Kita lihat apa permasalahan yang sedang kamu hadapi. Aku shuffle dulu ya. Oke. Three of Wands. Ini jatuhnya kebalik. Aku baca kebalik ya. Ten of Pentacles, Three of Pentacles in reverse ya, dua-duanya. Ace of Pentacles. Oke, ini tadi jatuhnya begini ya. Tuh, banyak yang terbalik. Nine of Pentacles, Death in reverse. Wow. Aduh. Ini hampir semua Pentacles ya. Ini jelas tentang karir dan keuangan. Karena ya sebenarnya bisa bermacam-macam ya maknanya, tetapi aku ngerasain energinya ini lebih ke karir dan keuangan ya. Aku melihat kamu punya usaha, tetapi punya usaha dengan sahabat kamu ya, tetapi sahabat kamu mengkhianati gitu ya. Aku melihat seperti itu, dan aku lihatnya kamu bener-bener yang sampai minus banget, minus banyak banget, dan ada pikiran kamu ingin mengakhiri hidup, walaupun di sisi lain kamu ada campur aduk ini ya energinya, ada rasa marah, benci, dendam ya, terus ngerasa semuanya sudah berakhir ya, karena memang kamu udah ibaratnya udah totalitas gitu ya di bisnis kamu ini, dan kamu udah percaya banget sama
sahabat kamu tapi ternyata dia mengkhianati kamu. Nggak enak banget ya kayak gini memang. Tapi coba kita lihat solusinya seperti apa. Ini yang kamu bimbangin kan, apakah kamu harus memaafkan sahabat kamu atau kamu harus membalas dia gitu ya. Kita lihat solusinya. Seven of Pentacles. Oke, Queen of Pentacles. The Hangman in reverse. Banyak kartu dari reverse-nya ya. Karena aku ngerasa kamu banyak denial ya. Kamu nggak percaya kalau sahabat kamu bisa seperti itu. Oke, Nine of Swords. Three of Pentacles. Oh, Nine of Wands. Bottom of the deck-nya ada The Hierophant. Tadi aku katakan satu ya. Aduh. Ini tambahan ya, atau aduh, nanda. Sorry. Sampai kepentok. Ini. Kelihatan? Oh, kelihatan. Ya, ini bottom of the deck-nya The Hierophant. Gini. Memang di kondisi kamu yang saat ini, kamu ngerasa nggak percaya diri ya, kamu ngerasa semuanya udah hilang, semuanya udah habis. Tapi kalau dilihat dari kartu sarannya, banyak ya cerita yang nyata ya ini. Dan aku tahu cerita ini dari beberapa orang, entah itu diceritakan atau mungkin aku melihat sendiri. Banyak orang yang bangkit dari keterpurukan yang kaitannya dengan keuangannya, yang awalnya dia ditipu terus kemudian dia punya apa ya, bisnis yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada sebelumnya, dan dia jadi belajar gimana caranya mempercayai orang lain, dan dia jadi belajar banyak sekali hal-hal yang ya mungkin memang semesta cara mengajari kamu dengan seperti ini gitu. Kalau kamu nggak diajari yang seperti ini, mungkin kamu akan mudah percaya gitu ya sama sahabat kamu. Kamu ngerasa bahwa perasaan kamu, kayaknya kamu nggak sebegitu langsung percaya sama orang ya. Sekalinya kamu percaya ternyata dihianati ya. Dan memang ini pelajaran yang sangat berharga. Kadang memang semesta tuh kalau mau meningkatkan taraf hidup kita tuh dengan dinolkan dulu atau diminuskan dulu, yaitu untuk membersihkan atau direset lah, istilahnya tuh begitu ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, tetap fokus gitu ya, fokus dengan tujuan kamu, jangan meratapi apa yang sudah berlalu atau yang sudah terjadi. Jadikan itu pelajaran. Kalau kamu meratapi terus menerus ya yang akan kamu dapatkan seperti itu, dan kamu akan menarik energi-energi negatif kayak gitu ya. Tapi kalau kamu fokus dengan diri kamu sendiri, aku melihat ya di sini The Hierophant tapi dia di bottom of the deck. Kamu sebenarnya punya pengetahuan yang banyak ya, punya skill yang bagus ya, intinya kamu bisa jadi seorang ahli ya. Kamu punya potensi-potensi yang besar, dan otomatis kalau kamu fokus ke tujuan hidup kamu, bukan fokus untuk membalas sahabat kamu yang udah mengkhianati kamu ya, otomatis lagi. Jadi kayak gini, kalau terlalu banyak ngereading, banyak hal positif yang akan mendatangi kamu gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan, nah itulah yang akan ketarik di kehidupan kamu ya. Nah ini percaya sama diri kamu sendiri, dan ingat-ingat bahwa ini I am the dreamer of my dream. Kamu adalah dreamer dari mimpi kamu sendiri ya. Kamu punya mimpi yang besar dan kamu punya keahlian yang besar juga. Otomatis dengan kehilangan seperti ini kamu bisa menarik seperti ini 10 kali lipat daripada apa yang udah hilang ya. Atau ini sebenarnya bukan hilang, tetapi ini pelajaran atau untuk membayar ya sesuatu hal yang terjadi ke depan nanti. Nah ini, when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disturbed.
kamu perlu line atau terkoneksi ya dengan semesta, terkoneksi dengan energi cinta. Sebenarnya energi cinta itu kan dengan memaafkan dirimu sendiri ya, yang paling penting ya. Kalau orang lain ya kamu bisa memaafkan, tapi kamu tidak boleh memberikan kesempatan kedua bagi orang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal seperti ini. Tapi memaafkan itu sebenarnya untuk dirimu sendiri ya, untuk membersihkan energi-energi negatif itu. Karena kan kalau mengingat orang-orang yang ya katakanlah energinya negatif ya, ya itu akan kebawa ke diri kamu, energimu juga jadi negatif gitu ya. Jadi pelan-pelan kamu sembuhkan trauma kamu, luka kamu, terus tetap terkoneksi dengan semesta. Percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan yang besar untuk bisa menggapai mimpi kamu ya. Tetap terkoneksi dengan semesta ya, terpenting itu. Nah ini, the key to prayer is to forget what I think I need ya. Dan yang terakhir adalah kamu perlu ini, mungkin kalau bisa dikerucutkan sih, semesta tuh sebenarnya iri ya. Kamu selama ini sangat sukses, tetapi kamu agak-agak apa ya, agak-agak melupakan, bisa jadi ya, kadang-kadang kamu melupakan untuk berdoa, kamu melupakan untuk mendekatkan sama Sang Pencipta ya. Aku melihat seperti itu, dan makanya Sang Pencipta ingin kamu nanti sukses, tetapi kamu juga tetap spiritual ya. Kamu dengan Sang Pencipta dan semesta saya kayak gitu. Ini memang pembelajaran yang cukup berat, tetapi kalau kamu bisa melalui ini, hasilnya sangat-sangat positif. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Jika kalian ingin private reading atau konsultasi psikologi, nomornya ada di description box. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Kita ketemu di video yang lain. Bye-bye.